Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi. Pada kesempatan ini saya akan sharing ya, peran nutrisi untuk perkembangan anak dan sosial emosional di awal kehidupan. Tentunya materi ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman sejawat semuanya yang sudah bergabung dalam webinar kita pada siang hari ini. Nanti saya akan remind saja apabila apa yang saya sampaikan sudah sangat dipahami oleh teman sejawat ahli gizi semuanya. Dan saya melanjutkan terkait dengan nutrisi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Krishna tadi. Untuk materi ini kita sudah mengenal apa itu Rottweiler ya, yang sudah diterangkan panjang lebar oleh Dr. Krishna. Hal itu tidak lepas dari apa yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan ya, di mana pada masa awal kehidupan ketika dimulai dari kandungan hingga anak berusia 2 tahun pertama setelah kelahiran. Jadi 280 hari pada masa kehamilan itu juga akan menentukan bagaimana sih kualitas anak yang dilahirkan nantinya ya. Kemudian dilanjut 180 hari yaitu pada saat anak sudah lahir, yaitu usia 0 sampai 6 bulan, di mana masa ini bayi mendapatkan masa pemberian ASI eksklusif. Kemudian 540 hari berikutnya, yaitu 18 bulan, di sini anak sudah berusia sampai dengan 2 tahun, di mana pada usia tersebut masa pemberian ASI masih dilanjutkan, kemudian ditambah dengan makanan pendamping ASI. Kenapa sih pada 1000 hari pertama itu dikatakan penting ya? Tadi sudah diterangkan panjang lebar bagaimana seorang anak, seorang bayi mengalami gagal tumbuh ya. Pada 1000 hari pertama ini merupakan window of opportunities ya. Jadi masa-masa keemasan di mana proses tumbuh kembang sangat cepat dan tidak terjadi pada masa lainnya. Jadi pada masa ini benar-benar pertumbuhan itu berjalan dengan cepat dan sifatnya irreversibel ya. Jadi tidak bisa kembali lagi. Makanya sebagai seorang dietitian kita harus benar-benar memperhatikan apa sih yang harus dipenuhi pada 1000 hari pertama kehidupan sehingga anak itu bisa tumbuh dengan optimal. Mencegah masalah tumbuh kembang seperti stunting, growth filtering, kemudian jika tidak dipenuhi dengan baik, akibatnya gagal tumbuh, di mana gagal tumbuh ini sudah sulit diperbaiki untuk jangka panjang. Sehingga pemenuhan status gizi harus benar-benar optimal ya, seperti mana tadi Dr. Krishna juga sudah menjelaskan. Ada beberapa dampak atau gangguan pada gizi yang terjadi di 1000 hari pertama kehidupan ya. Pertama, apabila terjadi masalah kronis atau stunting ya, dampaknya untuk jangka menengah apabila terjadi stunting, terjadi gangguan perkembangan otak dan juga gangguan pertumbuhan, di mana gangguan tersebut pada jangka panjang akan berdampak pada kemampuan kognitif dan prestasi yang rendah apabila pada masa jangka menengah terjadi gangguan terhadap perkembangan otak. Kemudian apabila terjadi gangguan pertumbuhan dalam jangka panjang akan menimbulkan daya tahan tubuh yang kurang sehingga kemampuan kerja rendah dan produktivitas kerja rendah. Dan apabila terjadi gangguan gizi akut underweight yang terus-menerus, tidak menutup kemungkinan bayi atau anak akan jatuh pada keadaan gizi yang buruk sehingga timbul kematian. Sebaliknya, di masa pertumbuhan yang cepat itu tadi, tidak hanya masalah itu terjadi pada kurang, tetapi bisa juga gangguan gizi itu
terjadi kelebihan gizi atau kegemukan. Sebagaimana kita ketahui adanya triple burden malnutrition ya, jadi ada gizi kurang, gizi berlebih, dan kekurangan zat gizi mikro ya. Jadi seorang anak atau seorang bayi dia yang mengalami kurang gizi ataupun kelebihan gizi sama-sama menimbulkan masalah ya. Pada jangka menengah untuk anak yang mengalami gangguan gizi kegemukan akan mengalami kenaikan berat badan yang sangat cepat pada masa kanak-kanak dan remaja. Sehingga hal ini akan menyebabkan gangguan metabolisme di dalam tubuh. Apabila dia dari kecil sudah gemuk, obes ya, dampak jangka panjangnya itu juga kurang bagus ya. Jadi kita jangan berbahagia apabila punya anak terlalu gemuk ya. Gemuk dalam batas yang normal masih bagus, tetapi apabila sudah melebihi overweight atau sampai obesitas, itu harus kita perhatikan. Karena pada jangka panjang, anak-anak yang mengalami overweight ataupun obesitas, itu akan meningkatkan risiko penyakit metabolik ya, seperti DM, hipertensi, penyakit jantung, stroke, kanker, dan sebagainya. Jadi penyakit-penyakit degeneratif yang pada umumnya diderita oleh orang tua ataupun dewasa. Jadi permasalahan tersebut tidak boleh kita abaikan, baik pada gizi kurang maupun pada gizi lebih. Di sini yang tidak lepas peranan dari bayi yang sehat, anak yang sehat adalah peran seorang wanita ya. Perempuan perlu mendapat perhatian khusus. Kenapa sih kok diistimewakan ya perempuan ini? Kita tentunya semua tahu ya. Pada saat remaja putri dengan gizi kurang ya, tadi ini merupakan satu lingkaran setan ya yang saling terkait, saling terlibat. Yang diawali dengan seorang putri dengan remaja putri yang mempunyai gizi kurang, underweight atau bahkan mungkin stunting, kemudian dia akan menjadi perempuan dewasa apabila masalah gizinya ini tidak teratasi, nanti dia akan menjadi seorang perempuan dewasa yang tentunya juga gizi kurang, baik underweight atau mungkin stunting. Dan apabila perempuan dewasa ini mengalami kehamilan atau hamil, apabila dengan kondisi gizi yang kurang baik ya seperti underweight atau mungkin bisa jatuh ke dalam gizi buruk, dia berpotensi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Ya, jadi walaupun cukup bulan, tapi biasanya dia akan lahir dengan berat badan yang rendah. Anak yang mengalami berat badan lahir rendah itu akan berpotensi mengalami gagal tumbuh ya, karena mungkin kecukupan zat gizinya kurang sejak dia dalam masa kehamilan sampai masa pertumbuhan, ya mungkin bisa dikejar sejak dia lahir, tetapi memerlukan tenaga yang ekstra untuk bisa menjadikan dia pada keadaan gizi yang baik. Nah, apabila anak gagal tumbuh menjadi remaja putri yang underweight dan seterusnya lahir, nah ini merupakan suatu lingkaran. Maka dari itu di sini khusus perempuan memang perlu mendapat perhatian khusus. Karena masalah kurang gizi pada perempuan ini harus diselesaikan di masa 1000 hari pertama kehidupan. Karena para wanita ini yang nantinya akan menghasilkan generasi baru yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Ya, jadi ada kekhususan mulai dari remaja apabila mengalami anemia ada program khusus untuk tambahan tablet FE dan sebagainya. Titik kritis yang harus diperhatikan selama 1000 hari pertama kehidupannya, bagaimana sih pemenuhan gizi yang tepat. Ini harapannya apabila dalam periode 1000 hari tersebut kebutuhan gizi bisa terpenuhi dengan tepat, maka keadaan gagal tumbuh, masalah-masalah gizi yang lain tidak terjadi. Ada 3 periode. Yang pertama pada masa kehamilan ya. Di sini pada ibu hamil diharapkan mempunyai status gizi atau kesehatan yang baik. Karena pada mulai terjadi kehamilan inilah bayi mulai terbentuk
segalanya. Ya, jadi kondisi ibu harus baik supaya nanti bisa melahirkan bayi dengan keadaan yang baik juga. Diharapkan lingkar-lingkarnya tidak terjadi kurus ya, kurang lebih harus minimal 23,5, mempunyai berat badan sebelum hamil ya, indeks massa tubuhnya normal antara 18,5 sampai 25, ini sesuai dari standar WHO. Kemudian ada kenaikan berat badan selama hamil sesuai dengan usia kehamilan ya, jadi tidak kurang dan tidak lebih. Dan yang tidak kalah pentingnya harus mempunyai HB yang normal karena ibu hamil dengan anemia juga sangat berisiko untuk melahirkan anak yang mempunyai berat badan lahir yang rendah. Kemudian tekanan darah harus juga dijaga, sistol dan diastolnya berkisar antara 120-80, gula darahnya urin negatif, protein urin juga negatif. Ini hal-hal yang sebaiknya didapatkan pada ibu yang mengalami kehamilan dengan harapan nanti anak yang dilahirkan itu bisa lahir dengan sehat. Kemudian masalah gizi yang sering dialami atau masalah kesehatan yang sering dialami oleh ibu hamil, salah satunya kurang energi protein kronis ya. Kalau terjadi kurang gizi yang parah ini akan berisiko keguguran, perdarahan postpartum, kematian ibu, dan kenaikan berat badan ibu yang terganggu. Selain itu juga akan ada gangguan pertumbuhan janin, risiko bayi dengan berat badan lahir rendah, risiko kelainan kongenital, risiko anak stunting maupun underweight. Ya. Kemudian pada ibu hamil yang terdiri anemia juga akan berpotensi untuk melahirkan bayi yang berisiko anemia. Bisa juga terjadi perdarahan yang berat saat persalinan yang akan berakibat berisiko pada kematian ibu. Seringkali ibu hamil juga mengalami sembelit atau konstipasi. Kemudian bisa juga ibu hamil mengalami diabetes gestasional ya. Jadi apabila bayinya lahir dengan berat badan lebih dari 4.000, kemudian yang juga tidak kalah berbahayanya adalah ibu hamil yang mengalami hipertensi. Makanya tadi pada saat hamil sebaiknya tekanan darah selalu dijaga dalam batas normal berkisar 120 sampai 80. Karena apabila terjadi hipertensi pada masa kehamilan, di sini sangat berisiko terhadap kematian janin, plasenta terlepas, gangguan pertumbuhan, dan berisiko timbulnya preeklamsia atau eklamsia pada ibu hamil. Nah, status gizi tadi sebaiknya kan dalam batas normal yaitu 18,5 sampai 25. Ini bisa didapatkan sebelum kehamilan. Untuk kenaikan berat badannya, apabila seorang ibu hamil itu punya status gizi kurang, rekomendasinya harus bisa mencapai kenaikan berat badan antara 12 sampai 18. Kemudian untuk status gizi normal 11,5 sampai 12,5, dan apabila ibu hamil tersebut pada kondisi gizi lebih, itu kenaikan berat badannya sebaiknya berkisar antara 7 sampai 11,5 kg. Angka kecukupan gizi berdasarkan AKG tahun 2019 bagi seorang ibu hamil, sebagaimana kita ketahui memang pada saat hamil diperlukan zat gizi yang lebih karena pada saat hamil tentunya kita harus memberikan nutrisi kepada janin yang ada di kandungan, sehingga ada tambahan beberapa zat gizi sesuai dengan trimester kehamilannya ya, mulai trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 seperti AKG yang tertera di sini. Untuk ibu hamil diharapkan makan makanan bergizi seimbang ya. Saya kira pedoman isi piringku ini bisa diterapkan ya. Mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan pedoman isi piringku untuk menjaga kekebalan tubuh dan memberikan perlindungan ekstra terhadap risiko penyakit kronis dan infeksi ya. Jadi supaya ibu lebih sehat, apalagi pada masa pandemi seperti ini,
di mana daya tahan tubuh sangat dibutuhkan agar kita terlindung dari penyakit menular maupun risiko penyakit infeksi yang lainnya. Ya, di sini satu piring sekali makan ada sumber makanan pokok, ada lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Dan jangan lupa bahwa makanan gizi seimbang itu perlu didapatkan dari keanekaragaman makanan yang didapat ya. Jadi pada ibu hamil harus mengkonsumsi berbagai macam sumber bahan makanan supaya variasi dari kebutuhan zat gizi, baik kebutuhan zat gizi makro maupun mikro, bisa terpenuhi dari beberapa bahan makanan yang beraneka ragam yang sudah dikonsumsi. Perlu diperhatikan 5 aturan keamanan pangan menurut WHO ya. Tentunya tidak lupa cuci tangan dengan air sabun yang mengalir ya. Kemudian pada saat masak dipisahkan peralatan pisau dan telengan antara bahan mentah dan matang. Nah ini kita untuk menjaga adanya kontaminasi silang dari mikroorganisme yang terdapat di dalam makanan mentah dan makanan matang. Kemudian sebaiknya makanan tersebut dimasak dengan benar ya, terutama adalah sumber protein hewani. Kemudian perhatikan suhu penyimpanan makanan dan juga gunakan air dan bahan baku yang segar. Jadi sebaiknya kita mengkonsumsi bahan makanan itu berasal dari bahan makanan segar, bukan bahan makanan yang diawetkan atau bahan makanan kaleng yang serba instan pada zaman sekarang. Selain itu perlu menjaga juga gaya hidup ya, supaya kesehatan prima tetap terjaga, yaitu tadi dengan makanan yang seimbang, kemudian batasi gula dan garam ya, karena pada ibu hamil tadi sangat berpotensi dia akan menimbulkan hipertensi. Selain itu ada juga yang terjadi, misalkan sampai terjadi diabetes mellitus gestasional ya. Kemudian apabila dari makanan tersebut memang belum terpenuhi, konsumsilah suplemen multivitamin yang diperlukan. Tentunya ini dalam pengawasan terhadap dokter Obgyn yang memeriksa setiap bulannya ya. Hindari rokok dan minuman beralkohol, tidur cukup, aktivitas. Nah tentunya aktivitasnya ini kalau ibu hamil nggak lari ya, disesuaikan dengan kondisi pada saat kehamilan. Olahraga yang ringan, yang penting ada aktivitas dari ibu untuk bergerak. Beberapa rekomendasi untuk kebutuhan zat gizi, yang untuk karbohidrat seperti pada umumnya kebutuhannya 50 sampai 60 dari kebutuhan energinya. Perhatikan di sini jangan terlalu banyak karbohidrat ya, sesuai dengan isi piringku 2/3 dari setengah isi piring itu adalah sumber karbohidrat. Kemudian sepertiganya adalah sumber protein. Di sini penting sekali sumber protein bagi ibu yang hamil karena ini merupakan berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh, pengembangan jaringan dan pembentukan plasenta, di mana plasenta itu merupakan pintu masuk atau jalur pemberian nutrisi kepada janin yang ada di dalam tubuh. Dan kemudian dengan protein yang cukup bisa tidak akan mengurangi penurunan massa otot, ya. Sedangkan untuk lemak, nah di sini yang kita pilih adalah lemak yang bagus atau lemak yang baik ya, jadi bukan lemak jenuh, di mana lemak ini diperlukan untuk perkembangan janin dan pertumbuhan pada awal pasca lahir ya, bisa dari asam lemak esensial maupun sumber lemak yang lainnya. Kemudian untuk vitamin dan mineral, saya kira sudah paham semuanya ya. Vitamin A, B, C, kemudian vitamin D dan vitamin E, dan beberapa mineral yang menjadi fokus tambahan bagi seorang ibu hamil, yaitu zat besi, tembaga, zinc, dan selenium. Ini sangat diperlukan. Kemudian jangan lupa konsumsi air ya.
Memang idealnya cukup 8 gelas, tetapi akan lebih baik apabila ibu hamil itu mampu mengkonsumsi air putih 10 sampai 13 gelas dalam sehari. Kemudian pada periode yang perlu diperhatikan kedua, titik kritis kedua pada 1000 hari pertama kehidupan, di sini adalah anak yang sudah lahir pada usia 0 sampai 6 bulan. Pada masa ini hanya pemberian ASI eksklusif ya selama 180 hari. Di sini ibu pada masa ibu menyusui akan memberikan ASI kepada bayi sejak lahir hingga usia 2 tahun. Tentunya agar kualitas ASI terpenuhi untuk bayi 0 sampai 6 bulan, seorang ibu harus makan makanan bergizi tinggi yang dibutuhkan untuk kualitas ASI yang diproduksi selama sebanyak kurang lebih 800 ml per hari. Ya. Ada beberapa masalah kesehatan yang dialami oleh ibu yang menyusui yang tidak beda jauh dengan ibu pada saat hamil. Yang pertama adalah anemia defisiensi besi, ya, karena di sini untuk meningkatkan asupan sumber zat besi perlu asam folat, vitamin C, ya. Kemudian bisa juga terjadi defisiensi vitamin A, yaitu untuk mengatasinya dengan meningkatkan konsumsi sumber vitamin A dan menambah suplementasi vitamin A. Bisa juga terjadi kaki, gangguan akibat kekurangan yodium, dapat diatasi dengan mengkonsumsi sumber yodium. Kemudian apabila terjadi kurang energi protein, makan makanan teratur dan seimbang. Kemudian apabila terjadi defisiensi kalsium dan vitamin D, meningkatkan konsumsi vitamin D dan juga biasanya ada tambahan suplemen kalsium dari dokter. Untuk angka kecukupan gizi, kalau tadi pada ibu hamil ada tambahan beberapa zat gizi, demikian juga pada ibu menyusui. Ada tambahan di 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Beberapa kebutuhan zat gizi sesuai dengan angka kecukupan gizi pada tahun 2019. Ini beberapa bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk ibu yang menyusui. Jadi kadang-kala kalau di tempat yang belum banyak informasi, seringkali terpaku terhadap bahan makanan tertentu, ada adat yang harus diikuti sehingga tidak bisa mengkonsumsi makanan sesuai dengan anjuran yang diberikan. Pada titik kritis ibu menyusui di sini, padahal bayinya perlu kita perhatikan ya, perkembangan fisik dari bayi. Bayi mengalami 4 penyesuaian utama sebelum dapat memperoleh kemajuan dalam perkembangannya, yaitu adanya perubahan suhu, pernafasan, menghisap, menelan, dan cara pembuangan melalui organ ekskresi. Ya, pada 0 sampai 6 bulan perkembangan fisiknya seperti tersebut. Kemudian untuk perkembangan kognitifnya, tahap sensori motorik berlangsung dari kelahiran hingga usia 2 tahun. Ditandai dengan perkembangan pesat untuk mengorganisasikan dan koordinasi sensasi melalui gerakan dan tindakan fisik. Makanya pada periode-periode ini pemenuhan zat gizi sangat penting ya, sehingga apa yang diharapkan perkembangan fisik, perkembangan kognitif itu bisa sesuai dengan yang diharapkan pada usia tersebut. Kemudian pada perkembangan psikososial, perkembangan emosi bayi tergantung dari kondisi fisik dan lingkungan yang ada. Jadi pemenuhan gizi pada bayi sampai dengan anak usia 2 tahun selain makanan, jangan lupa peran lingkungan, stimulasi dari lingkungan yang ada di sekitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhannya. Beberapa masalah gizi yang sering timbul pada bayi, seringkali alergi, gizi lebih atau obesitas ya, tadi seperti saya sampaikan, jangan sampai kita memberikan makanan terlalu berlebih hingga anak mencapai gizi yang obesitas. Kemudian karies gigi mungkin ini nanti ya, kalau usia 0 sampai 6 bulan belum mulai tumbuh, nanti tumbuhnya mulai 6
bulan. Yang sering itu adalah diare dan ada juga mungkin terjadi ya. Untuk bayi yang berusia 6 bulan tentunya masih ASI eksklusif. Tadi Dokter Trisna juga sudah menjelaskan makanan yang paling bagus adalah nasi ASI sampai usia 6 bulan. Walaupun tadi ada pertanyaan sudah 4 bulan apakah sudah boleh, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Trisna. Dalam beberapa minggu pertama, di sini bayi perlu diberikan ASI setiap 2 sampai 3 jam sekali. Ya, ini secara teori, tetapi sebetulnya apabila ibu dan anak selalu dalam kondisi sama, artinya tidak ditinggal bekerja atau tidak ditinggal beraktivitas di luar, kapanpun bayi mau menyusu sebaiknya selalu diberikan. Nah, di sini angka kecukupan gizi untuk bayi 0 sampai 5 bulan, 6 sampai 11 hingga anak 1 sampai 3 tahun. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kebutuhan besi. Kalau kita lihat di sini pada usia masih ASI eksklusif, kebutuhan besi sudah terpenuhi dari ASI ibu. Nah, karena kebutuhannya hanya 0,3. Pada usia meningkat pemberian MPASI yaitu 6 sampai 11, kebutuhan besi meningkat tajam yaitu 11 mg. Nah, seringkali disinilah pada masa pemberian MPASI seorang bayi mengalami kekurangan zat gizi sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti yang dijelaskan oleh Dokter Trisna tadi. Kemudian pada usia 1 sampai 3 tahun kemudian zat besinya lebih sedikit dibandingkan 6 sampai 11. Jadi pada usia 6 sampai 11 inilah benar-benar diperhatikan kira-kira bagaimana kecukupan zat besi tersebut bisa terpenuhi. Fase ketiga pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu pada anak usia 6 sampai 24 bulan, di mana pada usia ini anak selain masih mengkonsumsi ASI, juga ditambahkan pemberian makanan pendamping ASI atau yang dikenal dengan MPASI ya. Jadi makanan diberikan kepada bayi ketika memasuki usia 6 bulan, di mana memang pada usia ini kandungan ASI sudah tidak lagi mencukupi seluruh kebutuhan gizi untuk bayi. Sehingga memang diperlukan makanan yang mampu melengkapi kekurangan tersebut. Apabila makanan pendamping ASI ini diberikan sebelum usia 6 bulan, dapat juga menimbulkan gangguan seperti adanya masalah pencernaan atau infeksi, karena memang secara teori organ belum berfungsi secara optimal. Ya. Tetapi sebaliknya, apabila MPASI ini terlambat diberikan, ya, jadi sudah usia 6 bulan, masih diberi ASI saja. Di sini maka kemungkinan besar tumbuh kembang bayi akan terganggu, yaitu terjadi growth filtering-nya, karena memang kalau hanya diberikan ASI pada usia lebih dari 6 bulan atau mulai usia 6 bulan, kebutuhannya tidak terpenuhi karena memang kandungan ASI, zat gizi ASI sudah mulai berkurang pada usia bayi 6 bulan. Kenapa sih MPASI itu harus diberikan ya? Di sini terdapat gap atau selisih kebutuhan energi yang dibutuhkan bayi dengan energi yang dihasilkan oleh ASI untuk bayi. Ya, di sini gapnya terutama zat besi seperti saya tunjukkan tadi di daftar angka kecukupan gizi, selisih kebutuhan zat besi yang dibutuhkan bayi dan zat besi yang diperoleh dari ASI untuk bayi. Selain itu, pada usia 6 bulan, di sini terdapat perkembangan fisiologis yang menyebabkan bayi itu dapat memetabolisme ASI dan mencerna tekstur makanan yang lebih beragam. Ya. Nah, di sini MPASI bisa dimulai ya. Tadi ada tanda-tanda kapan sih secara fisik bisa kelihatan bahwa bayi itu bisa diberikan MPASI. Anak pada usia 6 bulan sudah mulai duduk tegak dan bisa menahan kepala sendiri dengan tegak, sehingga apabila kita memberikan makanan dia bisa menerima makanan tersebut. Kemudian pada usia ini anak mulai tertarik ya dengan makanan
misalnya mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya. Itu bertanda bahwa dia memang mulai harus diberikan MPASI. Selain itu, anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda lapar, seperti sering gelisah, walaupun ibu rutin memberikan ASI. Karena memang sesungguhnya ASI tersebut tidak memenuhi apa yang dibutuhkan oleh bayi usia 6 bulan. Strategi pemberian MPASI di sini pertama adalah tepat waktu, ya. Jadi pemberian MPASI harus memenuhi kebutuhan yaitu pada usia 6 bulan. Kemudian adekuat harus memenuhi kebutuhan energi, kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan pada bayi mulai usia 6 sampai 24 tahun. Kemudian di sini aman dan higienis, ya, jadi persiapannya harus benar-benar diperhatikan kebersihannya, cara penggunaan bahan makanannya, kira-kira menggunakan bahan makanan apa yang tepat untuk bayi. Kemudian diberikan secara responsif, yaitu diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar yang ada pada anak, ya. Jadi itu sudah menunjukkan tanda-tanda bagaimana anak tersebut akan menerima MPASI. Nah, ini adalah gap yang tadi ditunjukkan, ya, menurut WHO. Kebutuhan energi usia 0 sampai 2 bulan dari ASI terpenuhi sampai usia 3 sampai 5 bulan. Nah, di sini kebutuhan energinya masih terpenuhi. Menginjak usia 6 bulan, di sini ada gap, ya. Terjadi kekurangan sekitar 200 kilokalori, ya, kalau hanya diberikan ASI saja. Kemudian kalau sudah menginjak usia 9 sampai 11 bulan, kekurangannya lebih banyak lagi, sekitar 300, dan menginjak usia 12 sampai 23 bulan, kekurangannya sampai 550. Maka dari itu, MPASI wajib diberikan kepada bayi yang sudah menginjak usia 6 bulan. Karena memang terjadi di sini gap antara kebutuhan dengan pemenuhan yang berasal dari ASI eksklusif. Selain gap pada energi, di sini seperti tadi saya sampaikan juga ada gap dari zat besi, ya. Ada beberapa kalau selisih kebutuhan zat gizi yang dipenuhi oleh ASI untuk usia 12 sampai 23 bulan, ya. ASI pada energi hanya memenuhi 40% saja kebutuhan, sehingga memang perlu disuplai karena memang masih kurang 60%. Untuk proteinnya 50-50, ya, jadi dari ASI sekitar 55%, kemudian perlu tambahan lain dari MPASI sekitar 45%. Kemudian untuk zat besi di sini sangat sedikit sekali, ya, dari ASI hanya 10%-nya saja. Makanya sangat dibutuhkan asupan zat besi dari sumber di luar ASI. Kemudian untuk vitamin A di sini di ASI cukup tinggi, hanya 20% saja, perlu tambahan dari luar. Prinsip pemberian MPASI di sini ASI eksklusif tetap diberikan. Kemudian MPASI mulai dikenakan setiap 6 bulan sambil terus memberikan ASI pada anak sampai usia 2 tahun. Kemudian makanan diberikan secara responsif, ya, sesuai prinsip perawatan psikososial. Kemudian terapkan higien sanitasi ketika menyiapkan makanan, karena di sini anak sangat rentan terhadap timbulnya diare apabila kita kurang bersih dalam menyiapkan makanan atau makanan yang kita siapkan terkontaminasi dengan bakteri maupun mikroorganisme. Kemudian ketika usia 6 bulan, beri makanan dengan jumlah kecil, ya, jadi pemberiannya harus bertahap. Karena pertama dari makanan cair, di sini anak kita berikan makanan dari jumlah kecil meningkat sampai dia bisa menerima secara baik. Ya, kemudian konsistensinya ditingkatkan, begitu juga dengan frekuensinya. Kita harus memberikan makanan mengandung zat gizi lengkap untuk memenuhi kebutuhannya. Gunakan MPASI apabila kebutuhan ini belum terpenuhi,
bisa ditambahkan dari luar. Kemudian tingkatkan asupan cairan ketika bayi sakit ya. Biasanya kalau bayi sakit akan mengalami kekurangan cairan. Ini beberapa tabel tentang MPASI pada usia 0 sampai 6 bulan hingga 12 sampai 24 bulan. Ada beberapa teksturnya, berapa kali frekuensi, serta jumlah MPASI-nya. Untuk tekstur MPASI ya, ada bermacam-macam, mulai dari pure, mask, mint, chop, dan finger food ya. Dari usia 9 bulan, ini anak bayi sudah mulai dikenalkan untuk finger food ya, mulai belajar memegang makanan. Dan hal-hal yang harus diperhatikan kepada anak yang mendapatkan MPASI di sini adalah protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan, tetapi protein hewani khususnya ini paling berisiko untuk timbulnya alergi, sehingga pemilihan protein hewani harus diperhatikan dengan baik ya. Telur, daging, ayam, ikan diberikan dalam keadaan matang sepenuhnya ya. Jadi sebaiknya makanan diberikan dalam bentuk makan, diolah dengan baik. Ya. Madu bisa diberikan kalau anak usia 1 tahun. Perhatikan kebersihan. Hindari makanan dengan lemak tinggi dan pemanis buatan ya, karena sebetulnya pada bayi itu belum memerlukan garam ya. Kemudian pastikan kebersihan tangan ibu dan peralatan untuk menyiapkan MPASI. Ini ada sedikit tambahan terkait dengan gizi seimbang untuk menurunkan resiko dari defisiensi zat besi ya. Tadi kan dikatakan kebutuhan zat besi pada bayi usia 6 bulan sampai 11 bulan itu sangat tinggi kebutuhan. Sementara dari ASI hanya sedikit pemenuhannya. Penyebab umum masalah gizi, terutama defisiensi zat besi, ini ada faktor langsung dan tidak langsung. Kalau faktor langsung tentunya berhubungan dengan asupan gizi atau konsumsi makanan terhadap zat gizi tertentu atau penyakit infeksi ya. Jadi asupan ASI dan MPASI perlu diperhatikan. Adapun faktor yang tidak langsung, di sini berhubungan dengan pengetahuan ibu tentang makanan bergizi, pendidikan orang tua, dan pendapatan dalam keluarga. Ini peran dari ahli gizi, dietitian, apabila pada ibu, masyarakat di luar sana, ataupun yang dirawat di rumah sakit, apabila punya masalah-masalah yang terkait dengan faktor tidak langsung. Jadi, kita harus bisa memberikan alternatif, bisa memberikan pandangan bagaimana memenuhi kebutuhan zat gizi walaupun kondisinya mungkin pada sosial ekonomi yang menengah ke bawah. Strategi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ini yang penting dalam pembuatan MPASI, karena tadi zat besinya sangat kurang, kita pandai memilih beberapa sumber bahan makanan ya, yang kayak zat besi, kalsium, vitamin C, vitamin A, vitamin D, dan asam lemak omega 3. Kita berusaha memberikan makanan yang beraneka ragam, sehingga beberapa macam kebutuhan zat gizi tersebut bisa terpenuhi dari makanan atau MPASI yang diberikan oleh apa saja beberapa bahan sumber vitamin, sumber zat besi di sini terutama adalah lauk hewani ya, dari daging sapi, telur ayam, kemudian dari lauk nabati. Namun memang kebutuhan zat besi yang banyak itu agak susah dipenuhi ya. Jadi misalkan untuk memenuhi kebutuhan 11 mg zat besi dibutuhkan 378 gram daging sapi. Jadi sepertinya susah ya. Bagaimana seorang usia 6 sampai 11 bulan mampu mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang besar. Dulu ada fortifikasi dari beberapa bahan makanan. Memang belum tersedia banyak beberapa bahan makanan yang difortifikasi. Tentunya nanti ada penambahan atau suplemen dari beberapa kebutuhan ini atau makanan pendamping ASI kita pilihkan dari bahan-bahan yang kandungan zat besinya tinggi. Karena di sini zat besi sangat penting ya, termasuk mikronutrien yang penting, di mana sangat penting untuk pemenuhan pada anak maupun
bayi, di mana kalau kekurangan bisa terjadi penurunan skor IQ, tumbuh kembang terhambat, itu tadi sudah dijelaskan, dan sangat rentan untuk bisa terkena infeksi. Maka dari itu di sini perlu ditekankan untuk pemenuhan kebutuhan zat gizi, pemberian MPASI itu sangat penting. Banyak jurnal yang sudah menyebutkan bahwa dengan pemberian MPASI sesuai anjuran, memberikan pemenuhan sesuai angka kecukupan gizi yang dianjurkan, yaitu diantaranya energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jadi wajib sifatnya pemberian MPASI pada bayi maupun anak yang berusia 6 bulan sampai usia 2 tahun. Di mana harapannya dengan pemberian MPASI yang benar sesuai dengan usianya, sesuai dengan frekuensi, sesuai dengan kebutuhan, diharapkan anak bisa tumbuh optimal. Dan pertumbuhan yang optimal akan mengurangi atau bisa mencegah terjadinya gangguan gagal tumbuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang jelas atau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator.